Siapa bilang penggaris dan jangka hanya bisa dipakai untuk menggambar garis lurus dan lingkaran saja? Ternyata, banyak loh konstruksi-konstruksi geometri yang menggunakan penggaris dan jangka. Sebelum mulai, kalian tahu nggak sih apa itu penggaris dan jangka? Penggaris adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Sedangkan jangka adalah alat untuk menggambar lingkaran atau busur. Alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur jarak, terutama pada peta. Pada zaman dahulu, orang Yunani kuno mencari cara bagaimana menggunakan penggaris dan jangka untuk membagi tiga sudut sembarang. Pada tahun 1796, Gauss berhasil menemukan cara dengan menggunakan penggaris dan jangka untuk membangun suatu poligon. Penemuan tersebut merupakan kemajuan pertama untuk masalah pembangunan Yunani. Lalu, pengembangan penemuan konstruksi penggaris dan jangka dikembangkan oleh Euclid. Sekitar tahun 300 sebelum Masehi, Euclid menulis sebuah buku dengan judul Elements. Euclid mengasumsikan bahwa kemungkinan dalam menggambar garis lurus antara dua titik yang diberikan dan sebuah lingkaran dengan pusat dan jari-jari tertentu dapat dibentuk oleh penggaris dan jangka. Nah, itu tadi sekilas sejarah mengenai konstruksi penggaris dan jangka. Kalian tahu kan apa itu sudut-sudut istimewa? Sudut istimewa merupakan sebuah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang bisa ditentukan berapa nilainya tanpa perlu menggunakan kalkulator. Sudut mana aja sih yang disebut sudut istimewa? Ya, benar. Sudut-sudut istimewa dalam trigonometri adalah sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Kita bisa menggambar sudut-sudut tersebut tanpa menggunakan busur loh, melainkan menggunakan penggaris dan jangka. Penasaran kan gimana caranya? Simak terus videonya ya. Siapkan kertas untuk media menggambarnya. Lalu, siapkan penggaris untuk membuat garis lurus. Siapkan jangka untuk membuat busur lingkaran. Dan siapkan busur untuk mengecek benar tidak ya besar sudutnya. Sekarang kita akan melukis sudut 60 derajat. Pertama, buat garis sembarang. Beri nama titik A di salah satu ujung garis. Lalu buat busur dengan titik A sebagai pusatnya. Beri nama perpotongan busur dan garis dengan nama titik B. Lalu, buat busur dengan titik B sebagai pusatnya. Perpotongan busur pertama dan busur kedua kita beri nama titik C. Tarik garis dari titik A ke titik C. Kita sudah memperoleh sudut 60 derajat. Lalu kita akan membentuk sudut 120 derajat. Pertama, buat busur lingkaran dengan titik C sebagai pusatnya. Perpotongan busur lingkaran yang pertama dengan busur yang tadi kita beri nama titik D, lalu hubungkan titik A dan titik D. Kita ukur menggunakan busur. Benar, ternyata terbentuk sudut 120 derajat. Lalu, buat busur lingkaran dengan titik C sebagai pusatnya. Dan dari titik D sebagai pusatnya. Perpotongan kedua busur tersebut kita beri nama titik E. Hubungkan titik A dengan titik E, lalu kita akan memperoleh sudut siku-siku, yaitu sudut 90 derajat.
Selanjutnya, kita akan membuat sudut 45 derajat dengan cara membagi sudut 90 derajat menjadi dua sama besar. Dengan cara membuat busur lingkaran yang memotong garis-garis yang membentuk sudut 90 derajat. Lalu dari titik F dan titik B, kita buat busur dengan jari-jari yang sama, yang akan berpotongan di titik G. Tarik garis dari titik A ke titik G. Kita akan memperoleh sudut 45 derajat. Selanjutnya, kita akan melukis sudut 30 derajat dengan cara membagi sudut 60 derajat menjadi dua sama besar. Dari titik B dan titik C, kita buat busur lingkaran dengan jari-jari yang sama, hingga kedua busur tersebut berpotongan di titik H. Tarik garis dari titik A ke titik H. Maka akan terbentuk sudut 30 derajat. Nah, gampang kan melukis sudut-sudut tersebut menggunakan penggaris dan jangka? Sekarang, jangan dipikir penggaris dan jangka hanya bisa dipakai untuk melukis garis lurus dan lingkaran saja ya. Penggaris dan jangka sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang geometri.